Selanjutnya kita mempersilahkan tokoh kita, tokoh buruh kita, Bang Jomur ini suaranya dan gerakannya masif menyuarakan pemenangan Amin perubahan untuk Indonesia. Kita dengarkan orasi singkat dari Bang Jomur Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para tokoh yang sudah sangat jelas perannya, dan saudara sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang 3 pasangan capres ini menjadi takdir, Pak Amin, maka kita harus menjalani pemilu dengan 3 pasangan ini. Yang idealnya memang pasangan ini atau pemilu ini berjalan tanpa Jokowi. Itu paling ideal. Itu Pak Amin. Itu paling ideal. Tapi saya sudah menghadirkan ratusan ribu massa buruh, bahkan sampai hampir menginap di dekat istana. Tapi tidak bisa memanggil saudara-saudara teman-teman lain untuk bergabung. Kalau waktu ratusan ribu itu turun tumpah ke jalan, Pak Amin, dan kemudian saudara-saudara sekalian semua hadir, akan jutaan. Dan yang akan kita harapkan untuk berubah terjadi pada saat itu. Tapi itu tidak terjadi. Karena itu saya mengatakan gini, Pak Amin. People power, waduh, itu cita-cita yang paling pengen banget bagi diri saya. Itu pengen banget saya, people power. Tapi gelora people power di kepala kita tidak manifest di lapangan. Saya boleh marah saat ini. Mereka hanya marah di medsos, hanya marah di Facebook. Tapi dipanggil oleh Pak Amin dan kawan-kawan, mereka tidak datang, Pak. Jadi omong kosong kalau sekarang kita bicara people power jalanan. People power artinya perubahan. Perubahan oleh rakyat. Di jalanan maupun bukan di jalanan. Kalau di jalanan bisa, kita lakukan di jalanan. Tapi ternyata kita tidak bisa melakukan di jalanan dan sekarang pemilu sudah dekat. Maka pastikan energi people power itu masuk ke dalam TPS dan coblos pasangan Amin. Itu yang disebutkan people power. Itu kesimpulan saya. Karena saya bukan ngomong soal kecurangan, Pak Faisal. Yang pasti melakukan kecurangan yang berkuasa. Tidak mungkin orang yang berkuasa bisa curang. Yang memimpin aksi 21-22 Mei 2019 adalah saya, Jomur Hidayat. Yang memblokir Jalan Sudirman dan Tamrin selama 2 hari 2 malam. Saya yang pimpin. Tapi ternyata yang menjadi pengantinnya dari Zakira Macan ternyata meong. Saya pikir itu macan, ternyata tikus, kucing. Dan kucingnya kucing komplek. Kalau kucing pasar masih survive ya Pak. Kalau kucing komplek dikasih ini. Akhirnya gerakan itu susut. Saya yang pimpin itu. Ya catat di intel-intel semua tahu lah. Emang kita berhubungan kok waktu itu. Nah, jadi saya ingin Pak, kalau besok ada kecurangan, dan itu pasti yang dilakukan. Salah satu menjadikan ini sang putra menjadi calon adalah karena ada niat curang. Dan saya mendengar di mana-mana, bisik di kalangan para aktivis, dengan adanya dia menjadi cawapres, maka dipastikan satu putaran untuk kemenangan orang itu. Percaya saudara? Jadi siap-siap Pak Amin, Pak Egy Sujana yang amat berhormat, pastikan 21 dan 22 Mei tahun 2019 akan berulang bila itu terjadi dan jumlahnya ratusan kali lebih besar dari yang kemarin. Disitulah sejatinya people power. Ya, sekarang kita lebih soft sedikit. Jadi
ada berkahnya juga kejadian yang kacau balau ini. Berkahnya ini. Kemarin kita kampanye, azan dulu. Ya, nggak apa-apa. Azan dulu. Tadi saya di depan mengatakan barangkali ada berkahnya. Situasi yang menghasilkan 3 pasangan capres ini. Apa berkahnya? Pemilu sebelum-sebelumnya ada perbedaan atau pembedaan. Ya, perbedaan dan pembedaan yang di sebelah sana kaum kampret atau kadrun, di sebelah sini kaum cebong, kampret, cebong, kadrun, cebong, itu pembelahannya, dan pembelahan ini tidak rasional. Pembelahan ini adalah irasional dan banyak kedengkian di dalamnya. Paham ya? Ada kedengkian. Baik dari sisi sini maupun dari sisi sana, ada kedengkian. Tapi sekarang, dalam pilpres sekarang, cebong dan kadrun dan kampret itu udah gak jelas lagi bentuknya di mana. Ya, gak jelas. Ya kan? Ada raja-raja cebong sama kadrun gabung, perdana-perdana menteri cebong gabung, ini gabung, semua gabung. Kacau balau. Baser-basernya juga kacau balau, di semuanya kacau balau. Tapi ada hikmah berikutnya. Hikmahnya pembedaan itu adalah berlanjut atau berubah, saudara-saudara. Ya kan? Kalau ini jelas, siapa yang mau berubah, siapa yang mau lanjut. Kalau dulu, cebong, kadrun, capek kita. Sehingga kenyataan penindasan dan eksploitasi yang nyata tidak kelihatan gara-gara isu semua. Kita semua teriak cebong, kadrun. Batu bara disedot, minyak disedot seenak-enaknya, tanah digusur-gusur, jutaan hektar dirampas, duit ribuan triliun dipakai tidak jelas gara-gara ada keributan cebong kadrun. Kita diadu domba dan sebuah mereka foya-foya dengan kekayaan baik APBN maupun sumber daya alam kita. Kita sekarang tidak lagi begitu. Kita sekarang adalah dibedakan oleh siapa yang mau berlanjut, ya, siapa yang mau berubah. Silakan yang mau berlanjut seperti sekarang. Orang hidup semakin susah, harga-harga tinggi, petani-petani digusur-gusur, mau berlanjut silakan. Mau bekerja dirampok oleh pekerja-pekerja dari Cina, silakan buruh-buruh yang ingin berlanjut. Yang ingin berubah adalah di sini. Kita yang ingin berubah berada di ruangan ini. Dan ini yang harus dikampanyekan. Ya, karena apa? Faktanya banyak juga cebong-cebong sekarang jauh lebih militan dari kadrun-kadrun sebelumnya, saudara-saudara. Gara-gara merasakan hidupnya begitu susah. Ya, jadi gerakan rakyat kita adalah berlanjut atau berubah. Kecurangan akan terjadi oleh kekuasaan. Ini forum ini Pak Faisal Asegaf. Mana Pak Faisal? Ya, saya mohon Tuan Faisal Asegaf yang amat berhormat dengan kekuatan masanya ini datang rame-rame ke Mabes TNI. Dengan dulu, minta Panglima TNI yang amat berhormat, tolong buat surat perintah kepada jajaran Pangdam sampai Babinsa agar mereka tidak ikut-ikutan dalam politik. Saudara Faisal Asegaf yang amat berhormat, datangi Mabes Polri beramai-ramai, minta Kapolri, Bapak Kapolri, buat surat rahasia, buat surat perintah kepada seluruh selagordo kepolisian yang dulu kita tahu cawe-cawe dalam politik, untuk tahun ini jangan main-main dengan politik. Pastikan surat perintah itu dikirim. Saudara-saudara yang ada di desa-desa, yang ada di kabupaten-kabupaten, polres-polres, jangan sekedar teriak, betul. Datang, dari Kapolres Sumedang, Kapolres Garut, panggil teman-teman, datangi Kapolresnya. Pak Kapolres, apakah sudah terima surat perintah dari Mabes Polri bahwa Bapak tidak boleh main curang di tempat ini? Tanyakan, berani nggak? Ya, itu penting. Beritakan, dimediakan ke seluruh dunia bahwa kita ingin pemilu yang tidak curang. Kalau niatnya tidak curang, sederhana. Datang Pak Faisal, antar 3 orang saja, Pak Kapolri, Panglima TNI, buat surat,
jajaran, perintah yang isinya adalah berbasis Pancasila, UUD 45, bla 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 bla, NKRI harga mati dan lain-lain, yang isinya TNI tidak boleh memihak. Apa ada larangan atau bahkan bukan diperintah, itu diperintahkan kan? TNI tidak memihak, itu diperintahkan kan? Jadi laksanakan perintah itu. Bapak kirim surat kepada Babinsa sampai Kapolres Pangdam sampai semuanya. Begitu juga Kapolri. Pak Kapolri buat surat. Ini pro Pancasila, ini pro ini, Bapak bikin surat ke seluruh jajaran agar Kapolres, Kapolsek, apa semua tidak ikut campur. Kalau itu terjadi di ratusan kabupaten, mungkin di ribuan polsek, akan mereka ketakutan untuk curang-curang dan insya Allah kami menang 1 putaran, saudara-saudara. Saya rasa itu saja, Pak. Saya rasa itu saja, nggak usah banyak-banyak. Saya tunggu kabar dari Pak Faisal Asegaf dan teman-teman. Saya ingin baca berita kapan itu kejadian. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.